Mohon izin, mohon maaf, siang hari ini ada gangguan teknis Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu diganggu oleh 3 orang calon guru penggerak untuk hadir di sini. Dan biasanya ini jam Bapak Ibu leyeh di masjid di istirahat. Tapi hari ini mohon maaf akan diganggu karena memang ada diseminasi. Jadi diseminasi dari Bapak Ibu calon guru penggerak terkait dari modul 1. Modul 1 itu adalah tentang KHD, konsep berpikir Ki Hajar Dewantara, kemudian peran dan nilai guru penggerak, kemudian visi-misi guru penggerak, dan satu lagi adalah budaya positif. Nah, ini akan didiseminasikan. Baik Bapak Ibu, untuk lebih mempersingkat mengefisienkan waktu sebelum Bapak Ibu guru penggerak ini mendesimasikan tentang modul 1, mungkin ada arahan dulu dari Ibu Kepala. Dari Kepala silakan. Oke, supaya kegiatan hari ini berjalan lancar, untuk memimpin doa dulu. Spesialis doa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri wajib wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 51 Bandung, yang saya hormati juga rekan-rekan calon guru penggerak yang telah memfasilitasi kegiatan acara ini, dan juga teman-teman rekan-rekan guru sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, baik itu kenikmatan fisik ataupun kenikmatan batin, yang alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, akhirnya bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka memenuhi undangan dari calon guru penggerak SMP Negeri 51 Kota Bandung. Tak lupa pula selawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada junjungan kita sekalian, baginda Nabi yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai umat Islam di yaumil akhir. Sebelum kita beralih kepada pembacaan doa, terlebih dahulu kita mintakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beberapa rekan kita yang hari ini sedang dilanda musibah berupa penyakit, terutama untuk Bu Yayah yang tadi saya baca di WA, Bu Trimasih juga yang Bu, terus istrinya Pak Yandi makan, Ibu Sri, alhamdulillah, oke, kami Mistika Buyuyun, pokoknya untuk seluruh warga 51, mudah-mudahan segera disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah malaluka, wal kuwata wa quwwata illa billah, samatu dan jadi belum kuat. Ya Allah, pada siang hari ini kami berkumpul di hadapan-Mu. Tiada lain dan tiada bukan ya Rabbi, sembuhkanlah rekan-rekan kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang pada hari ini berada sakit, baik berupa sakit batin atau sakit fisik. Cabut kembali ya Allah, dan segerakan kembali ya Allah kesehatannya, sehingga mereka kembali bersama kami di sini. Wahai Rabbana, apabila ada di antara kami perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi, ampunilah dosa kami ya Allah.
karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun dari segala macam kesalahan yang pernah kami lakukan. Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, lancarkanlah niat kami dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Jauhkan dari hal-hal yang bisa merugikan kami sekarang hidup mereka. Solehkan dan solehkanlah siswa-siswi kami ya Allah. Berkahi cita-citanya ya Allah. Kabulkan segala macam keinginannya ya Allah. Hanya kepada Engkaulah kami meminta, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta petunjuk ya Allah. Jauhkanlah siswa kami ya Allah dari hal-hal yang tidak Engkau ridhoi. Jadikanlah mereka ya Allah generasi-generasi soleh, generasi-generasi rabban, generasi-generasi yang bisa dibanggakan oleh orang tuanya, agamanya, dan keluarganya, terutama untuk bangsanya ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Cecep, dan semoga doa kita semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah. Bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan kepada semua yang ada di ruangan ini. Sekarang acaranya yaitu acara dari calon guru penggerak. Ibu berharap bila kita semua menjadi guru penggerak, tidak ada diskriminasi lagi untuk di sekolah ini. Kita bergerak seirama, seragam, dan sekolah pasti akan lebih maju dari yang sekarang. Karena dalam program guru penggerak itu banyak inovasi-inovasi yang sebetulnya telah kita lakukan, hanya tidak dibuat jadi suatu program kontinu. Sudah kontinu tapi tidak dikemas dengan baik. Contohnya di sini nanti ada calon guru penggerak akan menawarkan nomor satu. Salah satunya ada aksi nyata. Aksi nyata itu harus seperti apa? Aksi nyata itu sangat beragam, tidak hanya yang akan dilakukan sekarang ini, yaitu aksi nyata yang dilakukan calon guru penggerak SMP 51 yang 3 orang ini, yaitu apa? Keyakinan kelas ya, keyakinan kelas ya. Jadi pada saat Bapak Ibu mengajar di kelas, ada komitmen, ada perjanjian antara siswa dan guru yang mengajar. Aturan tidak biasanya seperti ini, aturan dari siswanya, aturan seperti ini. Ini tata tertibnya, seragamnya seperti ini. Kalau maba seperti ini, terdapat sanksi dan sebagainya. Nanti kalau di program guru penggerak tidak seperti itu. Komitmen dibuat oleh si siswa. Dibuat mau apa nih, kita melakukan apa. Oh saya maunya begini, berarti konsekuensinya dia yang kena gitu. Ya. Jadi bottom up, dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Jadi si anak nanti Bapak Ibu nantilah diceritakan oleh rekan-rekan di sini. Keyakinan kelas itu nanti itu awal dari kita melakukan apa, ya? Si siswa yang akan menawarkan diri. Oh saya tuh harus begini, saya tuh harus begini, itu kan begitu ya? Saya tuh mau melakukan ini, mau melakukan ini. Artinya kalau di luar itu berarti sanksi yang keluar. Mereka yang membuatnya, bukan kita lagi. Nah, ini adalah pengeluaran karakter siswa, di mana siswa bertanggung jawab dengan apa yang dia ucapkan, yang dia janjikan, dan bertanggung jawab dengan dan akan menerima sanksi yang dia katakan, yang dia lakukan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau keyakinan kelasnya udah solid, udah bagus, Bapak Ibu tidak akan pernah capek mengajar. Misalnya salah satu contoh keyakinan kelasnya seperti ini, bahwa kami akan belajar tidak akan mengganggu, tidak akan ngobrol, tidak akan mengganggu teman yang lain, misalkan keyakinannya ya. Berarti kalau saya ngobrol, kata siswa saya ngobrol
gitu. Dia mengeluarkan keyakinannya dulu, mengeluarkan idenya dulu bahwa dia tidak akan mengganggu lagi belajar. Atau wajib, misalkan keyakinannya gini, saya wajib menanyakan kalau guru menerangkan. Berarti si siswa harus memperhatikan guru mengajar. Oh, ini apa ya materinya? Oh, berarti saya harus bertanya. Ya, itulah digali keyakinan siswa itu digali sehingga dari bottom up ke atas, sehingga Bapak Ibu bisa meraih, bisa membuat si siswa itu belajar dengan tenang, dengan nyaman, dengan inovasi yang dia punya, dengan kepercayaan diri. Bapak Ibu tinggal mengarahkan. Itu salah satu contoh keyakinan kelas. Itu adalah aksi nyatanya ya, aksi nyatanya. Apakah aksi nyatanya itu hanya itu saja? Tidak, masih banyak aksi nyata. Yang sudah kita lakukan adalah misalnya aksi nyata berbagi rantang itu makanan ke mana ya, ke orang-orang yang tidak mampu. Itu juga salah satu aksi nyata dari guru penggerak. Hanya kita nggak tahu istilahnya, tapi sudah kita lakukan, gitu ya. Nah, masih banyak lagi nanti di sini guru-guru penggerak akan memaparkan apa itu guru penggerak. Pasti akan menarik dan akan memudahkan kita nanti mengajar. Baiklah Bapak Ibu, mudah-mudahan desiminasi ini bisa membawa kebaikan kepada kita semua, ya, bisa membawa kebaikan kepada siswa mencapai tujuan belajar dan bisa membuat kita menjadi lebih nyaman mengajar. Karena yang bergerak yang membuat sesuatu itu adalah siswa, bukan lagi kita. Ya. Apapun itu, jadi siswa yang diajak dari bawah ke bawah langsung ke atas. Ya. Itu saja mungkin arahan dari Ibu, perhatikan baik-baik, simak baik-baik, karena makin lama dari tahun ke tahun bahwa kita diarahkan untuk menjadi guru penggerak. Semuanya, sekolah, Pak Kadis bilang begini, pokoknya di Kota Bandung harus menjadi sekolah penggerak. Artinya kepala sekolahnya yang daftar nanti. Kalau guru penggerak, gurunya yang daftar. Nah, kepala sekolah bisa menjadi sekolah penggerak, kan kepala sekolahnya itu yang daftar. Tapi ya harus tidak boleh pensiun kurang dari masa kerjanya 3 tahun. 3 tahun. Jadi kalau Ibu mau pensiun nggak bisa, di aplikasi sudah menolak bahwa Ibu itu mau pensiun nggak bisa. 2 tahun lagi nggak bisa. Nah, kalau Ibu masih lama, masih muda, Ibu masuk ke aplikasi itu, diterima, tes, kan langsung tes di sana, menjawab apa yang ditanyakan di sana. Nanti kalau lulus, jadi sekolah penggerak, Ibu yang dapat bintangnya, pelatihannya secara online biasanya ya, kalau musim pandemi seperti ini. Itu ya. Nah, jadi nanti ke depan itu semua sekolah di Kota Bandung akan menjadi sekolah penggerak. Nah, begitupun dengan gurunya, guru penggerak. Itu saja mungkin anak dari Ibu. Mudah-mudahan materi ini bisa mengubah kita menjadi lebih semangat ya. Karena hasilnya nanti perlihatkan nanti hasil akhirnya ya. Kalau diikuti, dilaksanakan di kelas Bapak, nanti Bapak Ibu akan lebih enak dan lebih nyaman mengajar. Karena sudah tidak lagi, kamu jangan ribut ya, tidak. Karena si anaknya sudah berjanji gitu. Bahwa kalau belajar, misalkan komitmennya saya nggak akan ribut, misalkan saya nggak akan ganggu orang. Nah itu keyakinan kelasnya seperti itu. Apalagi itu ditanya, kita suatu model suatu hukum di kelas itu. Bapak kalau mengajar itu harusnya seperti ini loh. Ini dari kalian. Di luar itu berarti sanksinya dari untuk kalian. Itu mungkin ada bayangan, mungkinnya sepintas nanti akan didalami oleh Bu Erna, Bu Aisyah atau Bu Lili, akan Pak Bambang akan dipaparkan modul destinasi modul pertama ya. Pertama oleh calon guru penggerak angkatan 4. Mungkin itu saja. Sekali lagi mudah-mudahan ya diberi kesehatan sehingga kita bisa bekerja dengan baik walaupun pandemi saat ini mulai meningkat ya. Bismillah lah, kemudian kita sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun atas arahannya untuk kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, untuk lebih mengefisienkan waktu, seperti apa modul 1 itu atau seperti apa kesepakatan
kesepakatan kelas itu, atau dibuat kesepakatan kelas dulu gitu dengan mereka? Bikin kesepakatan belajar dulu? Oke. Baik. Mangga. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya berdiri di sini sama seperti rekan-rekan berdua. Bukan berarti saya lebih tahu, tapi karena kita mendapatkan informasi yang lebih awal dari Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama izinkan saya mengapresiasi dulu Bapak dan Ibu guru yang hadir hari ini. Terima kasih luar biasa atas dukungannya kepada kami. Kami Bapak dan Ibu guru apa artinya? Karena apa artinya? Ya tidak ada apa-apa gitu. Karena kita di sini perlu kolaborasi, perlu kerjasama untuk menciptakan sekolah yang nyaman, menyenangkan dan positif bagi anak-anak. Baiklah, saya akan memulai pemaparan materi, bukan pemaparan ya, mungkin sedikit sharing ya, berbagi itu tentang 5 posisi kontrol. Menurut Dayana atau Diana ya? Oh Dayan, kata Miss Herna Dayan ya, Miss Diana. Menurut Diane Gosen, ini salah satu praktisi ya pendidikan. Menurut beliau, kita sebagai seorang guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di kelas. Apakah sudah efektif? Apakah sudah berpusat pada murid? Atau sudah memerdekakan? Atau bagaimana dan sebagainya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang diterapkan guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Pertama adalah penghukum. Nah, biasanya posisi ini dia bisa menghukum lewat fisik, ya, melakukan hukuman fisik atau verbal. Nah, menurut posisi ini, sekolah memerlukan sistem yang dapat menekan murid lebih dalam lagi sehingga si murid itu bisa mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, si penghukum ini percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia cekabi A, saya A, ya udah kamu ikuti apa kata saya. Nah, seperti itu penghukum gitu ya. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, dalam posisi ini guru biasanya akan bersuara lebih lembut. Kemudian si guru ini akan membuat sebuah keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau bahkan merasa rendah diri. Nah, murid ketika bertemu dengan guru yang mempunyai posisi ini, dia akan merasa memiliki penilaian yang buruk tentang dirinya. Dia merasa tidak berharga dan dia merasa telah mengecewakan orang-orang sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Nah, dalam posisi ini guru itu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap mengontrol murid secara persuasif, ya, melalui pendekatan itu. Nah, posisi teman ini bisa berdampak negatif, bisa juga berdampak positif. Dampak positifnya adalah adanya hubungan timbal baik antara murid dan guru. Nah, itu bisa digunakan guru tersebut untuk mempengaruhi muridnya agar dia berperilaku sesuai yang diharapkan oleh gurunya. Tetapi dampak negatifnya adalah si murid itu akan merasa ketergantungan kepada guru. Jadi ketika dia menemukan masalah, kemudian tidak ada guru tersebut yang membantunya, dia akan merasa kecewa. Karena dia tidak menemukan guru yang berposisi sebagai teman yang akan membantu dirinya memecahkan masalah. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Posisi pemantau ini adalah mengawasi.
posisi ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi ketika dia berhadapan dengan murid yang melakukan kesalahan, dia mempunyai catatan, dia mempunyai data yang dapat digunakannya sebagai bukti bahwa si murid itu telah melakukan pelanggaran. Jadi si pemantau ini mempunyai catatan yang detail gitu ya tentang seseorang yang berbuat kesalahan. Posisi kelima di sini adalah manajer. Nah, di posisi ini guru berkolaborasi dengan murid. Nah, bahkan si guru itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya ketika dia melakukan suatu kesalahan. Iklan sedang. Nah, kemudian posisi manajer ini dia mendukung murid agar murid itu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, menurut Bapak dan Ibu guru, di antara 5 posisi ini, mana yang dapat memunculkan sikap kemandirian, tanggung jawab pada murid? Apakah pemhukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Yang dapat memunculkan sikap kemandirian, kemudian murid dapat belajar dari kesalahannya. Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer. Setuju semuanya manajer? Atau ada yang berpendapat lain? Setuju aja, oke. Saya sih yes ya Bu ya. Ya. Nah, jadi memang Bapak dan Ibu, tujuan akhir dari posisi kontrol ini adalah pencapaian posisi manajer. Karena dengan posisi ini guru dapat membantu murid menjadi pribadi yang mandiri, yang merdeka, bertanggung jawab atas perilakunya, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Jadi seorang manajer ini penekanannya bukan pada konsekuensi, tapi pada kolaborasi antara guru dan murid sehingga si murid itu bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Sekarang mari kita lihat bagan. Ya, di sini ada motivasi. Ternyata ya, guru penghukum dan pembuat merasa bersalah itu ada di motivasi identitas yang gagal. Jadi ketika murid bertemu dengan guru ini, gitu ya, murid merasakan dirinya gagal. Karena apa? Coba kita lihat nih, guru berbuat bagaimana, penghukum menghardik, mungkin sambil matanya melotot gitu ya. Kamu ini olah sebagainya gitu ya. Kemudian menunjuk-nunjuk, ada yang bisa mencontohkan? Pak Cece sendiri. Nah, mungkin seperti itu. Menghardik lah, kemudian apa? Segala macam bahasa keluar gitu ya. Hancing coplok mungkin, tapi insya Allah zaman sekarang sudah tidak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada. Sesekali. Sebagai apa Pak Mukhtar? Oh, shock terapi. Tapi nanti kita lihat bagaimana shock terapi apakah diperbolehkan atau tidak ya. Oke. Selanjutnya adalah nah, guru berkata nih yang penghukum. Ada yang bisa mencontohkan? Soalnya sama saya tidak terjiwai. Ayah lu balik? Mas Aji? Aku terlalu polos sih. Kalau kamu tidak melakukannya, awas kok. Mungkin seperti itu kurang lebih ya. Nah, hasilnya apa? Di sini murid akan memberontak, menyalahkan orang dan berbohong karena untuk menutupi kesalahannya. Tuh. Nah, kaitan dengan dunia virtual itu apa? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi mungkin guru itu bukan seseorang yang dirindukan oleh murid gitu ya.
berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi gitu ya, karena mungkin murid sudah terbiasa kalau dimarahin oleh bapak ibu guru, sudah tahu adatnya pasti dibicarakan ke bapak ibu, pasti ditunjuk ke ibu iya. Mungkin karena ibu bapak gurunya sudah melakukan keseringan, jadi murid akan terbiasa, bukan malah memperbaiki kesalahannya gitu ya. Dampak pada murid adalah ya tadi mengulangi kesalahannya yang sama. Nah, yang selanjutnya yang posisi kontrol yang membuat murid itu mempunyai identitas yang gagal adalah pembuat merasa bersalah. Nih, guru perbuatan guru berceramah dan mengatakan seharusnya bagaimana, ibu sangat kecewa karena kan di sini tadi suaranya itu halus gitu ya. Kemudian guru berkata, seharusnya ibu lelah sekali mengatakannya gitu ya. Jadi membuat si murid itu merasa bersalah atas apa yang dilakukan oleh orangnya gitu. Kemudian hasilnya sama kayak tadi, menyembunyikan, menyangkal, bahkan berbohong. Nah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, murid berkata, maafkan saya, dampak pada murid merasa rendah diri. Kemudian dua posisi kontrol guru yang membuat identitas berhasil sukses adalah posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Nah, ini di sini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana guru berbuat, kemudian guru berkata, hasilnya bagaimana, terus kaitan dengan dunia berkualitas, bisa dilihat sendiri. Nah, yang terakhir adalah ini posisi manajer yang ternyata kalau yang dua tadi adalah dari motivasi eksternal ya. Yang ini yang posisi manajer ini membuat identitas berhasil tapi motivasinya dalam diri sendiri, itu kontrol diri. Jadi dengan kontrol diri ini murid akan menggali potensi menuju pada sebuah tujuan yang bermakna. Jadi apa yang dia lakukan itu bukan karena motivasi dari luar, tapi benar-benar karena adanya motivasi internal, motivasi yang menghargai diri, mengacu pada nilai-nilai yang telah dihargai oleh murid tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata posisi manajer ini bukannya menghukum, tidak memvonis, tapi malahan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengeksplor apa yang menjadi kesalahan pada dirinya, sehingga murid itu mengetahui letak kesalahannya di sebelah mana. Hasilnya murid akan menjadi pribadi yang kuat atau bahkan karakternya itu akan bertambah kuat. Kemudian dampak pada murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, inilah yang kita harapkan ya, ketika seorang murid melakukan kesalahan, kita tidak fokus pada kesalahannya, tapi kita fokus pada evaluasi dia memperbaiki diri gitu. Jadi sehingga dia tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, karena dia sudah belajar dari pengalaman bahwa ketika dia melakukan kesalahan itu akan merugikan dirinya dan orang-orang sekitarnya. Ya, mungkin itu sekilas tentang 5 posisi kontrol. Selanjutnya saya akan berbagi juga tentang restitusi. Hati-hati dalam membacanya ya Bapak Ibu ya, restitusi ya. Kita sudah diucapkan bentar. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini sebuah model disiplin yang berpusat pada murid, dan ini juga masih dikembangkan oleh Diane Gossen. Gosen atau Gosen? I don't know. Kayak itu ya. Oke, next.
Jadi saya menekankan dalam restitusi ini ada proses, ya, ada suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dengan restitusi ada proses kolaborasi antara guru dan murid yang mengajarkan murid itu mencari solusi. Dan jadi dalam restitusi ini bukan bukan guru yang mencari solusi seperti ini. Misalnya ada murid yang kesiangan, ketemu Pak Cecep. Oh, jangan Pak Cecep. Pak Haji, Pak Cecep mah rekan saya yang luar biasa. Misalnya Pak Haji, datang siswa terlambat. Pokoknya kamu tidak boleh kesiangan. Besok jam 6 sudah harus datang ke sekolah. Misalnya. Nah, apakah itu sebuah restitusi? Bukan, ya. Karena restitusi itu adalah mengajarkan pada murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Kalau kami di BK ya Pak Cecep sudah berjalan seperti itu, jadi kami mengeksplor apa yang menjadi kendala-kendala siswa, kemudian kami juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari solusi atas permasalahannya, dan kami juga membiarkan siswa melakukan apa yang menjadi solusinya tersebut, sehingga bagi siswa itu bukan jadi keinginannya sendiri untuk dilakukan, bukan atas kemauan dari bapak dan ibu guru. Seperti itu. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Saya mau kesepakatan dulu. Apakah mau semuanya diterangkan atau hanya cukup dibaca saja? Diterangkan. Oh, dulu. Diterangkan, tapi itu waktunya ini sudah 2:30. Ya, dibaca saja ya Bu ya. Ya, mohon maaf Bu Iis. Ya. Ya, karena ini masih ada aksi nyata yang belum kami paparkan gitu ya Pak Dadang dan rekan-rekan sekalian, sehingga nanti yang utamanya itu adalah aksi nyata, karena dengan aksi nyata kita bakal tahu bagaimana praktek nyata dalam kehidupan di kelas gitu. Jadi mungkin saya percepat saja. Mohon maaf nanti kalau ada yang mau lebih jelas lagi bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Yang pertama, restitusi bukan untuk merebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa dengan restitusi murid belajar dari kesalahan dan akan mendapatkan pelajaran untuk menjadi orang yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah restitusi memperbaiki hubungan. Hubungan siapa? Ya tentunya hubungan dia dengan korbannya. Misalnya kalau korbannya anak-anaknya teman sekelasnya, berarti akan memperbaiki hubungan mereka menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah restitusi tawaran, bukan paksaan. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit bahwa ketika seseorang melakukan restitusi itu adalah berdasarkan kerelaan dia sendiri, tidak ada paksaan. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi tadi mengeksplor jawaban dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat murid mengevaluasi perilakunya sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, guru membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Lulil. Ada kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, dan lain-lain. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Nah, dalam restitusi ini, murid belajar untuk memperbaiki diri, mengubah kebiasaannya yang tidak sesuai menjadi kebiasaan yang dia yakini sesuai dengan keyakinan dia. Yang ketujuh adalah restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Kemudian nomor 8, ciri restitusi adalah restitusi fokus
Nah, dalam hal ini guru membantu murid untuk menemukan solusi, memberikan kesempatan kepada murid untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Dan yang terakhir adalah restitusi, mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Maksudnya seperti ini, ketika ada anak misalnya tidak mengerjakan PR, kadang-kadang kan kalau kita, siapa yang tidak mengerjakan PR? Nah, racun kan, silahkan kerjakan di luar. Terus apakah kita yakin di luar itu dia akan mengerjakan sendiri atau melihat pada temannya? Kita kan tidak yakin, karena kita juga sedang memberikan pelayanan lain kepada siswa dalam kelas. Nah, itu jadi restitusi bukan seperti itu. Tapi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, dia akan kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin yang tadinya dia tidak kurang bertanggung jawab atau tidak pede, dengan dilaksanakannya restitusi menjadi lebih pede atau menjadi lebih mandiri dan sebagainya. Aduh, ya, saya terdekat dulu ya. Tidak boleh makan kesepakatannya. Tidak apa-apa dulu. Saya harus sepakat dengan kesepakatan ini. Oke, dan ini adalah segitiga restitusi. Nah, setelah mengetahui restitusi yang tadi sekilas saya sampaikan, tentunya Bapak dan Ibu ingin mengetahui bagaimana cara melakukan restitusi. Masih dengan pendapat Diane Gosden, telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses restitusi yang bernama segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah proses melakukan restitusi. Yang pertama, langkah 1, menstabilkan identitasnya ketika ada anak yang berbuat salah. Tapi kita pertama membantu anak untuk tenang dulu. Jadi kan menstabilkan emosinya gitu. Ketika ada anak yang kesiangan, jangan langsung kamu kesiangan, coba dulu. Tidak seperti itu. Tapi kita stabilkan dulu emosinya. Saya yakin dia juga pasti luas ya karena kesiangan gitu ya. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Di sini ada kalimatnya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu salah satu kalimat validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini contoh kalimatnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Mungkin itu
ada kaget gitu. Harusnya yang satu-satu diterangkan ini 3 siswa gitu ya. Karena mepetnya waktu atau karena siswa di kelas itu terlalu aktif. Jadi gimana juga keaktifan seperti di sini. Tapi kebanyakan saya kan 4 kelas ya Bu ya. 2 JP itu cukup untuk memenuhi atau pembuatan keyakinan kelas. Tadi kan prosesnya setelah kita membuat keyakinan anak terus dikumpulkan, dibuat komitmen juga. Komitmennya seperti apa? Apakah harus anak semua menandatangani atau gimana? Untuk teknik dan prosedurnya itu disesuaikan Pak, disesuaikan. Iya. Untuk saya seperti apa itu berbeda-beda nih caranya. Untuk saya tadi kasih tanda tangan, kasih nama, biar kita bisa kunjungi lagi. Kadang-kadang di pertemuan berikutnya saya minta mereka untuk coba buka lagi tentang keyakinan kelas kita, untuk mengingatkan kembali, mengucap ulang. Yuk kita ucap ulang, kita keyakinan kelasnya yang mana saja. Yang pertama, siswa 83 itu adalah siswa yang seperti apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, sampai seperti itu karena belum terbiasa. Sebagai pembiasaannya seperti itu ya untuk saya. Kemudian kalau misalnya di kemudian hari Bapak mau ada tulisannya ditulis seperti tadi, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ditulis di depan, ditandatangani semua, mungkin itu juga bagus juga. Iya, tidak lebih bagus juga. Jadi semua cara yang dilakukan itu dianggap baik seperti itu. Atau mungkin dibuat banner di depan di kelas gitu kan? Bisa Pak, di depan kelas, bisa seperti di depan kelas. 30 orang kan? Bisa seperti itu, bisa. Tetapi ketika memberatkan, kita cari yang lebih mudah. Ya, yang lebih mudah, yang mana kita cari itu. Ketika memungkinkan untuk menginformasikan hal tersebut, tidak ada salahnya juga. Silahkan untuk kebaikan, untuk menjalani keyakinan kelas dengan lebih optimal, kenapa tidak? Tidak ada salahnya. Terima kasih, ya tepuk tangan. Silakan Pak Haji dulu dari yang duluan. Apakah tiap guru mapel itu harus membuat kesepakatan kelas? Iya. Nanti beda-beda, justru nanti apa memberatkan Anak. Iya. Apa wali kelas saja? Seperti ini, karena kita sedang uji coba mungkin ya ini, kita mengevaluasi seperti apa. Kebetulan saya membentuk atau menentukan keyakinan kelas di kelas saya sendiri. Tadi evaluasinya, apakah keyakinan kelas ini kalian lakukan untuk mata pelajaran lainnya? Nah seperti itu. Ya, ditanyakan kembali untuk singkatnya seperti itu. Tapi untuk ide dari Bapak tadi, ketika keyakinan kelasnya bisa didokumentasikan di depan, maka itu bisa dilakukan untuk semua mata pelajaran. Ya seperti itu. Ya. Karena skalanya kemarin masih skala coba-coba Pak Haji, skala coba-coba, kita coba tiru langkah orang, kita coba seperti apa langkahnya. Ya kan, kita bertiga tapi langkahnya berbeda-beda, karena itu tergantung situasi kondisi, tergantung apa ide yang menghinggap, ya seperti itulah. Mungkin banyak ini, Pak Haji. Kan belum sempat membuat komitmen, ya. Untuk Pak Haji praktek membuat keyakinan berarti ya belum ada komitmennya, belum ada keyakinan ya. Kelas mana? Pak Haji mau itu kan mau coba misalnya. Ya. Itu bisa dilakukan dulu ya. Jadi kelas bisa, yang tapi untuk saat ini, untuk lebih mudahnya karena kelas 8, 9 sampai 8, 11 sudah memiliki keyakinan kelas, gunakan saja yang sudah ada. Gunakan saja yang sudah ada sehingga ketika diulang-ulang kembali, diucap ulang di setiap mapel, maka at least itu semakin terdengar I do and I understand. Saya lakukan dan saya paham seperti itu. Ya, gunakan bisa dilakukan di kelas yang belum ada keyakinan. Iya. Ketika saya membuat keyakinan kelas, sebelum disepakati, saya bertanya dulu kepada anak-anak, apakah keyakinan ini hanya berlaku untuk pelajaran, karena kan saya menyambung pelajaran pagi ya, apakah keyakinan kelas ini berlaku hanya untuk pelajaran bahasa Indonesia saja atau bagaimana? Nah ternyata jawaban anak-anak luar biasa. Bu, keyakinan kelas ini digunakan untuk semua mata pelajaran. Oke, kata saya itu kesepakatan seperti itu. Ya, jadi untuk kelas 9 ini atau
keyakinan di kelas yang saya ajar 96, 97, 98, 76 dan 77. Cuman belum dokumentasikan dibuat ini, tapi itu sudah dibuat keyakinan kelas. Ya, berarti sebenarnya 1, 2, 3, 4 ya. Cuma satu udah. Cuma satu udah? Ya, boleh, silakan berpraktik baik. Silakan Bu Dede. Kata Bu Haji. Saya mungkin keluar dari konteks ini ya, keyakinan. Tadi saya menyimak tentang penghargaan merupakan hikmah. Dan di sana tadi ada contoh mengumumkan peringkat kelas. Berarti kalau bisa dari itu, ternyata misalnya setelah jumlahnya 31 putih, orang itu menjadi terhukum. Nah, sebagai wali kelas, apakah masih harus menggunakan ranking atau juga sebaiknya tidak saja? Kalau misalnya Betul. ada hukuman. Ini pertanyaan saya. Terima kasih. Ini kembali ke menurut pendapat saya ya, Ibu Bapak. Sebetulnya dari menurut pengamatan saya, sejak rapot sebelumnya, maka peringkat itu sudah tidak terdokumentasi pada rapot, sehingga secara tidak langsung kita tidak diminta untuk memposisikan anak, melabeli anak menjadi nomor 1, 2, dan 3. Kenapa tidak boleh? Mereka datang ke sini tidak dalam keadaan yang sama. Iya, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, tapi ketika kita menyamakan mereka, tidak bisa. Kecuali kita bisa memastikan bahwa kelas yang kita ajar adalah homogen dalam kompetensi, IQ, dan lain sebagainya, semua seragam, maka kita bisa melakukan itu. Itu pun untuk tujuan yang harus jelas seperti itu. Ketika sekarang berbasis zonasi, nilainya tidak diperhatikan, semua tidak menjadi unsur pembentukan kelas. Kemudian kita memberikan ranking, sepertinya tidak. Ya tadi, ketika satu mendapat apresiasi, yang lain selayaknya mendapat apresiasi dalam bentuk lain. Selayaknya mendapat apresiasi karena sudah belajar dengan sangat baik, maka berilah apresiasi pada semuanya tanpa mengkotak-kotakkan mereka. Mungkin ada tambahan dari saya. Kebetulan kan setiap tahun kita PPDB ya, itu selalu PPDB itu minta ranking, ya. Terus ada juga GO yang selalu minta ranking anak, karena akan ada semacam reward atau potongan harga. Nah, mungkin seperti ini Bu Dede, untuk ranking mungkin dibuat oleh wali kelas, tapi tidak dikomunikasikan kepada anak. Hanya diperlukan suatu waktu apabila diperlukan. Iya, digunakan untuk keperluan tertentu ya, kayak situasional seperti itu. Mungkin itu tambahan. Bu Haji tenang ya. Oke, yang mundur lagi mungkin ke belakang tadi. Dalam keyakinan kelas kan tadi kesannya tidak boleh mengatakan kata negatif ya. Tadi misalnya yang nomor 2 tadi. Jadi kalimat yang pasnya itu kalau yang nomor 1 tadi udah itu sudah diwakili sama nomor 3. Nah, ingin contoh yang nomor 2. Peserta tidak boleh diganti redaksinya, Miss. Oh, diganti redaksinya seperti itu. Oh, silakan ya. Kalimatnya kan sama penerima tadi menyampaikan materinya, peserta tidak boleh mengubah. Kalimatnya kan negatif. Kalau ingin positif berarti tinggal begini saja, berbicara di luar jam pelajaran atau di luar berbicara. Aku belum bisa ya. Tidak boleh berbicara sama dia. atau bagaimana kalau seperti ini, anak-anak harus fokus pada materi. Simak baik-baik saat guru sedang memberi penjelasan seperti itu. Karena redaksinya juga datang dari mereka, Ibu. Kamu seperti apa redaksinya? Oh iya, kalau misalnya ada yang sama kita merger ini sama nih. Sepertinya misalnya nomor 3 sudah diwakili oleh nomor 2, ya sudah. Mana yang lebih efektif kita lihat. Terus tadi kayak yang senandung
bersenandung gitu ya, mereka boleh bersenandung. Tapi yang lain mungkin ada yang terganggu juga dengan senandung itu gitu. Nah, kami kan senang bersenandung, sedangkan yang lain justru ingin sepi gitu. Nah itu jadi kesannya bertabrakan ya. Bersiul apakah bersenandung? Bersiul sama, bersenandung. Tidak boleh bersenandung. Ya, karena tadi kan pendapat mereka ya tidak boleh harus senandung. Nah, tugas kita untuk membuat kalimat itu menjadi kalimat yang positif dan lebih dimaknai oleh anak. Kenapa harus kalimat positif? Karena kalimat positif ini biasanya lebih mengena ke alam bawah sadar kita dibandingkan dengan kalimat negatif. Apakah setiap keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa harus dipenuhi ataukah diberikan kesepakatan lagi bersama kemudian? Ya, karena tadi siswa kan harus menulis semua, ya, semua peserta didik harus mengeluarkan pendapatnya. Nah, otomatis ketika siswa menulis pendapatnya, kita sebagai guru harus menghargai apa yang menjadi pendapat siswa itu. Tapi ujung-ujungnya kita kembalikan lagi kepada siswa. Apakah siswa sepakat dengan pernyataan ini atau tidak? Kalau tidak, atau mungkin dibuat banner di depan di kelas gitu kan? Bisa Pak, di depan kelas, bisa seperti di depan kelas. 30 orang kan? Bisa seperti itu, bisa. Tetapi ketika memberatkan, kita cari yang lebih mudah. Ya, yang lebih mudah, yang mana kita cari itu. Ketika memungkinkan untuk menginformasikan hal tersebut, tidak ada salahnya juga. Silahkan untuk kebaikan, untuk menjalani keyakinan kelas dengan lebih optimal, kenapa tidak? Tidak ada salahnya. Terima kasih, ya tepuk tangan. Pak Haji dulu tadi yang duluan. Apakah tiap guru mapel itu harus membuat kesepakatan kelas? Iya. Nanti beda-beda justru nanti apa memberatkan anak. Iya. Wali kelas saja. Seperti ini karena kita sedang uji coba mungkin ya ini kita mengevaluasi seperti apa. Kebetulan saya membentuk atau menentukan keyakinan kelas di kelas saya sendiri. Tadi evaluasinya apakah keyakinan kelas ini kalian lakukan untuk mata pelajaran lainnya? Nah seperti itu. Ya ditanyakan kembali untuk singkatnya seperti itu. Tapi untuk ide dari Bapak tadi, ketika keyakinan kelasnya bisa didokumentasikan di depan, maka itu bisa dilakukan untuk semua mata pelajaran. Ya seperti itu. Ya. Karena skalanya kemarin masih skala coba-coba Pak Haji, skala coba-coba, kita coba tiru langkah orang, kita coba seperti apa langkahnya. Ya kan kita bertiga tapi langkahnya berbeda-beda. Karena itu tergantung situasi kondisi, tergantung apa ide yang menghinggap, ya seperti itulah. Mungkin mungkin banyak gini, Pak Haji. Kan belum sempat membuat komitmen, ya. Untuk Pak Haji praktek membuat keyakinan berarti ya belum ada komitmennya, belum ada keyakinan ya. Kelas mana? Pak Haji mau itu kan mau coba misalnya. Iya. Itu bisa dilakukan dulu ya. Jadi kelas bisa, yang mana? tapi untuk saat ini untuk lebih mudahnya karena kelas 8, 9 sampai 8, 11 sudah memiliki keyakinan kelas, gunakan saja yang sudah ada. Gunakan saja yang sudah ada sehingga ketika diulang-ulang kembali, dibaca ulang di setiap mapel, maka at least itu semakin terdengar I do and I understand. Saya lakukan dan saya paham seperti itu. Ya, bisa dilakukan di kelas yang belum ada keyakinan. Ya, ketika saya membuat keyakinan kelas, sebelum disepakati, saya bertanya dulu kepada anak-anak, apakah keyakinan ini hanya berlaku untuk pelajaran, karena kan saya menjadi pelajaran pagi ya, apakah keyakinan kelas ini berlaku hanya untuk pelajaran bahasa Indonesia saja atau bagaimana? Nah ternyata jawaban anak-anak luar biasa. Bu, keyakinan kelas ini digunakan untuk semua mata pelajaran. Oke, kata itu kesepakatan seperti itu. Ya, jadi untuk kelas 9 ini kata saya mau akan mau mencoba sampai tertarik sekali. Untuk kelas 9 belum ada.
Saya buat keyakinan di kelas yang saya ajar 96, 97, 98, 76 dan 77. Cuman belum dokumentasikan dibuat ini, tapi itu sudah dibuat keyakinan kelas. Berarti sebenarnya 1, 2, 3, 4 ya. Cuma satu udah dua. Cuma satu udah? Ya, boleh, silakan berpraktik baik. Silakan Bu Dede. Kata Bu Haji. Saya mungkin keluar dari konteks ini ya, keyakinan. Tadi saya menyimak tentang penghargaan merupakan minuman, gitu ya. Dan di sana tadi ada contoh mengumumkan peringkat kelas. Tadi kalau bisa dari ini, ternyata misal saya jumlahnya 31 putih, orang itu menjadi terhukum, misalnya. Nah, sebagai wali kelas, apakah masih harus menggunakan ranking atau juga sebaiknya tidak saja? Kalau misalnya penghargaan itu akan hukuman. Ini pertanyaan saya. Terima kasih. Ini kembali ke menurut pendapat saya ya, Ibu Bapak. Sebetulnya dari menurut pengamatan saya, sejak rapot atau rapot sebelumnya, maka peringkat itu sudah tidak terdokumentasi pada rapot, sehingga secara tidak langsung kita tidak diminta untuk memposisikan anak, melabeli anak menjadi nomor 1, 2, dan 3. Kenapa tidak boleh? Mereka datang ke sini tidak dalam keadaan yang sama. Iya, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, tapi ketika kita menyamakan mereka, tidak bisa. Kecuali kita bisa memastikan bahwa kelas yang kita ajar adalah homogen dalam kompetensi, IQ, dan lain sebagainya, semua seragam, maka kita bisa melakukan itu. Itu pun untuk tujuan yang harus jelas seperti itu. Ketika sekarang berbasis zonasi, nilainya tidak diperhatikan, semua tidak menjadi unsur pembentukan kelas. Kemudian kita memberikan ranking, sepertinya tidak. Ya tadi, ketika satu mendapat apresiasi, yang lain selayaknya mendapat apresiasi dalam bentuk lain. Selayaknya mendapat apresiasi karena sudah belajar dengan sangat baik, maka berilah apresiasi pada semuanya tanpa mengkotak-kotakkan mereka. Mungkin ada tambahan dari saya. Kebetulan kan setiap tahun kita PPDB ya, itu selalu PPDB itu minta ranking, ya. Terus ada juga GO yang selalu minta ranking anak, karena akan ada semacam reward atau potongan harga. Nah, mungkin sebenarnya Bu Dede, untuk ranking mungkin dibuat oleh wali kelas, tapi tidak dikomunikasikan kepada anak. Hanya diperlukan suatu waktu apabila diperlukan. Iya, digunakan untuk keperluan tertentu ya, kayak situasional seperti itu. Mungkin itu tambahan. Bu Haji ini oke, yang mundur lagi mungkin ke belakang tadi. Dalam keyakinan kelas kan tadi kesannya tidak boleh mengatakan kata tidak, kata negatif ya. Tadi misalnya yang nomor 2 tadi. Jadi kalimat yang pasnya itu kalau yang nomor 1 tadi udah itu sudah diwakili sama nomor 3. Nah, ingin contoh yang nomor 2. Peserta tidak boleh diganti redaksinya, Miss. Oh, diganti redaksinya seperti itu. Oh, silakan ya. Kalimatnya kan selama pemberi materi menyampaikan materinya, peserta tidak boleh mengobrol. Kalimatnya kan negatif. Kalau ingin positif berarti tinggal begini saja, berbicara di luar jam pelajaran atau di luar berbicara. Aku mau bicara ya. Tidak boleh berbicara sama atau bagaimana Pak seperti ini, anak-anak harus fokus pada materi. Simak baik-baik saat guru sedang memberi penjelasan seperti itu, karena redaksinya juga datang dari mereka. Ibu, kamu seperti apa redaksinya? Oh iya, kalau misalnya ada yang sama kita merger ini sama nih. Sepertinya misalnya nomor 3 sudah diwakili oleh nomor 2, ya sudah, mana yang lebih efektif kita lihat. Terus tadi kayak yang
bersenandung gitu ya, mereka boleh bersenandung, tapi yang lain mungkin ada yang terganggu juga dengan senandung itu gitu. Nah, kami kan senang bersenandung, sedangkan yang lain justru ingin sepi gitu. Nah itu jadi kesannya bertabrakan ya. Bersiul apakah bersenandung? Bersiul sama, bersenandung. Tidak boleh bersenandung. Bersiul mah mengeluarkan suara. Ya, karena tadi kan pendapat mereka ya tidak boleh harus senandung. Nah, tugas kita untuk membuat kalimat itu menjadi kalimat yang positif dan lebih dimaknai oleh anak. Kenapa harus kalimat positif? Karena kalimat positif ini biasanya lebih mengena ke alam bawah sadar kita dibandingkan dengan kalimat negatif. Apakah setiap keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa harus dipenuhi ataukah diberikan kesepakatan lagi bersama Ya, karena tadi siswa kan harus menulis semua ya, semua peserta didik harus mengeluarkan pendapatnya. Nah, otomatis ketika siswa menulis pendapatnya, kita sebagai guru harus menghargai apa yang menjadi pendapat siswa itu. Tapi ujung-ujungnya kita kembalikan lagi kepada siswa. Apakah siswa sepakat dengan pernyataan ini atau tidak? Kalau tidak, jangan. Atau mungkin dibuat banner di depan di kelas gitu kan? Bisa Pak, di depan kelas, bisa seperti di depan kelas. Ada 30 orang kan? Bisa seperti itu, bisa. Tetapi ketika memberatkan, kita cari yang lebih mudah. Ya, yang lebih mudah, yang mana kita cari itu. Ketika memungkinkan untuk menginformasikan hal tersebut, tidak ada salahnya juga. Silahkan untuk kebaikan, untuk menjalani keyakinan kelas dengan lebih optimal, kenapa tidak? Tidak ada salahnya. Terima kasih, ya tepuk tangan. Pak Adi dulu tadi yang duluan. Apakah tiap guru mapol itu harus membuat kesepakatan kelas? Nanti beda-beda, justru nanti apa memberatkan anak. Iya. Wali kelas saja. Seperti ini, karena kita sedang uji coba mungkin ya ini, kita mengevaluasi seperti apa. Kebetulan saya membentuk atau menentukan keyakinan kelas di kelas saya sendiri. Tadi evaluasinya, apakah keyakinan kelas ini kalian lakukan untuk mata pelajaran lainnya? Nah seperti itu. Ya, ditanyakan kembali untuk singkatnya seperti itu. Tapi untuk ide dari Bapak tadi, ketika keyakinan kelasnya bisa didokumentasikan di depan, maka itu bisa dilakukan untuk semua mata pelajaran. Ya seperti itu. Ya. Karena skalanya kemarin masih skala coba-coba Pak Haji, skala coba-coba, kita coba tiru langkah orang, kita coba seperti apa langkahnya. Ya kan, kita bertiga tapi langkahnya berbeda-beda, karena itu tergantung situasi kondisi, tergantung apa ide yang menghinggap, ya seperti itulah. Mungkin mungkin banyak gini, Pak Haji. Kan belum sempat membuat komitmen, ya. Untuk Pak Haji praktek membuat keyakinan berarti ya belum ada komitmennya, belum ada keyakinan ya. Kelas mana Pak Haji mau itu kan mau dicoba misalnya. Iya. Itu bisa dilakukan dulu ya. Jadi kelas bisa, yang tapi untuk saat ini untuk lebih mudahnya karena kelas 8, 9 sampai 8, 11 sudah memiliki keyakinan kelas, gunakan saja yang sudah ada. Gunakan saja yang sudah ada sehingga ketika diulang-ulang kembali, dibaca ulang di setiap mapel, maka at least itu semakin terdengar I do and I understand. Saya lakukan dan saya paham seperti itu. Ya, bisa dilakukan di kelas yang belum ada keyakinan. Ya, ketika saya membuat keyakinan kelas, sebelum disepakati, saya bertanya dulu kepada anak-anak, apakah keyakinan ini hanya berlaku untuk pelajaran, karena kan saya menjadi pelajaran pagi ya, apakah keyakinan kelas ini berlaku hanya untuk pelajaran bahasa Indonesia saja atau bagaimana? Nah, ternyata jawaban anak-anak luar biasa. Bu, keyakinan kelas ini digunakan untuk semua mata pelajaran. Oke, setelah itu kita akan seperti itu. Ya, jadi untuk kelas 9 ini kata saya mau akan mau mencoba sampai tertarik sekali. Untuk kelas 9
bukan belum ada. Saya buat keyakinan di kelas yang saya ajar 96, 97, 98, 76 dan 77. Cuman belum dokumentasikan dibuat ini, tapi itu sudah dibuat keyakinan kelas. Ya, berarti sebenarnya 1, 2, 3, 4 ya. Cuma satu udah dua. Cuma satu udah? Ya, boleh silakan berpraktik baik. Silakan Bu Dede. Kata Bu Haji. Saya mungkin keluar dari konteks ini ya, keyakinan ini. Tadi saya menyimak tentang penghargaan merupakan minuman, gitu ya. Dan di sana tadi ada contoh mengumumkan peringkat kelas. Tapi kalau bisa dari ini, ternyata misal saya jumlahnya 31 putih, orang itu menjadi terhukum, misalnya. Nah, sebagai wali kelas, apakah masih harus menggunakan ranking atau juga sebaiknya tidak saja? Kalau misalnya penghargaan itu merupakan hukuman. Ini pertanyaan saya. Terima kasih. Ini kembali ke menurut pendapat saya ya, Ibu Bapak. Sebetulnya dari menurut pengamatan saya, sejak rapor atau rapor sebelumnya, maka peringkat itu sudah tidak terdokumentasi pada rapor, sehingga secara tidak langsung kita tidak diminta untuk memposisikan anak, melabeli anak menjadi nomor 1, 2, dan 3. Kenapa tidak boleh? Mereka datang ke sini tidak dalam keadaan yang sama. Iya, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, tapi ketika kita menyamakan mereka, tidak bisa. Kecuali kita bisa memastikan bahwa kelas yang kita ajar adalah homogen dalam kompetensi, IQ, dan lain sebagainya, semua seragam, maka kita bisa melakukan itu. Itu pun untuk tujuan yang harus jelas seperti itu. Ketika sekarang berbasis zonasi, nilainya tidak diperhatikan, semua tidak menjadi unsur pembentukan kelas. Kemudian kita memberikan ranking, sepertinya tidak. Ya tadi, ketika satu mendapat apresiasi, yang lain selayaknya mendapat apresiasi dalam bentuk lain. Selayaknya mendapat apresiasi karena sudah belajar dengan sangat baik, maka berilah apresiasi pada semuanya tanpa mengkotak-kotakan mereka. Mungkin ada tambahan dari saya. Kebetulan kan setiap tahun kita PPDB ya, itu selalu PPDB itu minta ranking, ya. Terus ada juga GO yang selalu minta ranking anak, karena akan ada semacam reward atau potongan harga. Nah, mungkin sebenarnya Bu Dede, untuk ranking mungkin dibuat oleh wali kelas, tapi tidak dikomunikasikan kepada anak. Hanya diperlukan suatu waktu apabila diperlukan. Iya, digunakan untuk keperluan tertentu ya, kayak situasional seperti itu. Mungkin itu tambahan. Bu Haji ini tenang ya. Oke, yang mundur lagi mungkin ke belakang tadi. Dalam keyakinan kelas kan tadi kesannya tidak boleh mengatakan kata tidak, kata negatif ya. Tadi misalnya yang nomor 2 tadi. Jadi kalimat yang pasnya itu kalau yang nomor 1 tadi udah itu sudah diwakili sama nomor 3. Nah, ingin contoh yang nomor 2. Peserta tidak boleh diganti redaksinya, Miss. Oh, diganti redaksinya seperti itu. Oh, silakan ya. Kalimatnya kan selama pemberi materi menyampaikan materinya, peserta tidak boleh mengobrol. Kalimatnya kan negatif. Kalau ingin positif berarti tinggal begini saja, berbicara di luar jam pelajaran atau di luar berbicara. Aku mau bicara ya. Tidak boleh berbicara sama atau bagaimana Pak seperti ini, anak-anak harus fokus pada materi. Simak baik-baik saat guru sedang memberi penjelasan seperti itu, karena redaksinya juga datang dari mereka. Ibu, kamu seperti apa redaksinya? Oh iya, kalau misalnya ada yang sama kita merger ini sama nih. Sepertinya misalnya nomor 3 sudah diwakili oleh nomor 2, ya sudah, mana yang lebih efektif kita lihat.
tadi kayak yang senandung gitu ya, mereka boleh bersenandung. Tapi yang lain mungkin ada yang terganggu juga dengan senandung itu gitu. Nah, kami kan senang bersenandung, sedangkan yang lain justru ingin sepi gitu. Nah itu jadi kesannya bertabrakan ya. Bersiul apakah bersenandung? Bersiul sama, bersenandung. Tidak boleh bersenandung. Bersiul mah mengeluarkan suara. Ya, karena tadi kan pendapat mereka ya tidak boleh harus senandung. Nah, tugas kita untuk membuat kalimat itu menjadi kalimat yang positif dan lebih dimaknai oleh anak. Kenapa harus kalimat positif? Karena kalimat positif ini biasanya lebih mengena ke alam bawah sadar kita dibandingkan dengan kalimat negatif. Apakah setiap keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa harus dipenuhi ataukah diberikan kesepakatan lagi bersama Ya, karena tadi siswa kan harus menulis semua, ya, semua peserta didik harus mengeluarkan pendapatnya. Nah, otomatis ketika siswa menulis pendapatnya, kita sebagai guru harus menghargai apa yang menjadi pendapat siswa itu. Tapi ujung-ujungnya kita kembalikan lagi kepada siswa. Apakah siswa sepakat dengan pernyataan ini atau tidak? Kalau tidak, jangan. Atau mungkin dibuat banner di depan di kelas gitu kan? Bisa Pak, di depan kelas, bisa seperti di depan kelas. Ada 30 orang kan? Bisa seperti itu, bisa. Tetapi ketika memberatkan, kita cari yang lebih mudah. Ya, yang lebih mudah, yang mana kita cari itu. Ketika memungkinkan untuk menginformasikan hal tersebut, tidak ada salahnya juga. Silahkan untuk kebaikan, untuk menjalani keyakinan kelas dengan lebih optimal, kenapa tidak? Tidak ada salahnya. Terima kasih, ya tepuk tangan. Pak Haji dulu tadi yang duluan. Apakah tiap guru mapol itu harus membuat kesepakatan kelas? Nanti beda-beda, justru nanti apa memberatkan anak. Apa wali kelas saja? Seperti ini, karena kita sedang uji coba mungkin ya ini, kita mengevaluasi seperti apa. Kebetulan saya membentuk atau menentukan keyakinan kelas di kelas saya sendiri. Tadi evaluasinya, apakah keyakinan kelas ini kalian lakukan untuk mata pelajaran lainnya? Nah seperti itu. Ya, ditanyakan kembali untuk singkatnya seperti itu. Tapi untuk ide dari Bapak tadi, ketika keyakinan kelasnya bisa didokumentasikan di depan, maka itu bisa dilakukan untuk semua mata pelajaran, ya seperti itu. Ya. Karena skalanya kemarin masih skala coba-coba Pak Haji, skala coba-coba, kita coba tiru langkah orang, kita coba seperti apa langkahnya. Ya kan kita bertiga tapi langkahnya berbeda-beda, karena itu tergantung situasi kondisi, tergantung apa ide yang menghinggap, ya seperti itulah. Mungkin mungkin banyak gini, Pak Haji. Kan belum sempat membuat komitmen, ya. Untuk Pak Haji praktek membuat keyakinan berarti ya belum ada komitmennya, belum ada keyakinan ya. Kelas mana? Pak Haji mau itu kan mau dicoba misalnya. Ya. Itu bisa dilakukan dulu ya. Jadi kelas bisa, tapi untuk saat ini, untuk lebih mudahnya karena kelas 8, 9 sampai 8, 11 sudah memiliki keyakinan kelas, gunakan saja yang sudah ada. Gunakan saja yang sudah ada sehingga ketika diulang-ulang kembali, dibaca ulang di setiap mapel, maka at least itu semakin terdengar I do and I understand. Saya lakukan dan saya paham seperti itu. Ya, bisa dilakukan di kelas yang belum ada keyakinan. Ya, ketika saya membuat keyakinan kelas, sebelum disepakati, saya bertanya dulu kepada anak-anak, apakah keyakinan ini hanya berlaku untuk pelajaran, karena kan saya menjadi pelajaran pagi ya, apakah keyakinan kelas ini berlaku hanya untuk pelajaran bahasa Indonesia saja atau bagaimana? Nah, ternyata jawaban anak-anak luar biasa. Bu, keyakinan kelas ini digunakan untuk semua mata pelajaran. Oke, setelah itu kita akan seperti itu. Ya, jadi untuk kelas 9 ini atau saya mau akan mau mencoba sampai tertarik sekali.
bukan belum ada. Saya buat keyakinan di kelas yang saya ajar 96, 97, 98, 76 dan 77. Cuman belum dokumentasikan dibuat ini, tapi itu sudah dibuat keyakinan kelas. Ya, berarti sebenarnya 1, 2, 3, 4 ya. Cuman satu udah dua. Cuma satu udah? Ya, Bapak silakan berpraktik baik. Silakan Bu Dede. Kata Bu Haji. Saya mungkin keluar dari konteks ini ya, keyakinan. Tadi saya menyimak tentang penghargaan merupakan minuman, gitu ya. Dan di sana tadi ada contoh mengumumkan peringkat kelas. Tadi kalau bisa dari itu ternyata misal saya jumlahnya 31 putih untuk orang itu menjadi terhukum, misalnya. Nah, sebagai wali kelas apakah masih harus mengumumkan ranking atau juga sebaiknya tidak saja? Kalau misalnya penghargaan itu akan hukuman. Ini pertanyaan saya, terima kasih. Ini kembali ke menurut pendapat saya ya, Ibu Bapak. Sebetulnya dari menurut pengamatan saya, sejak rapot atau rapot sebelumnya, maka peringkat itu sudah tidak terdokumentasi pada rapot, sehingga secara tidak langsung kita tidak diminta untuk memposisikan anak, melabeli anak menjadi nomor 1, 2, dan 3. Kenapa tidak boleh mereka datang ke sini tidak dalam keadaan yang sama? Iya, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, tapi ketika kita menyamakan mereka, tidak bisa. Kecuali kita bisa memastikan bahwa kelas yang kita ajar adalah homogen dalam kompetensi, IQ, dan lain sebagainya, semua seragam, maka kita bisa melakukan itu. Itu pun untuk tujuan yang harus jelas seperti itu. Ketika sekarang berbasis zonasi, nilainya tidak diperhatikan, semua tidak menjadi unsur pembentukan kelas. Kemudian kita memberikan ranking, sepertinya tidak. Ya tadi, ketika satu mendapat apresiasi, yang lain selayaknya mendapat apresiasi dalam bentuk lain. Selayaknya mendapat apresiasi karena sudah belajar dengan sangat baik, maka berilah apresiasi pada semuanya tanpa mengkotak-kotakan mereka. Mungkin ada tambahan dari saya. Kebetulan kan setiap tahun kita PPDB ya, itu selalu PPDB itu minta ranking, ya. Terus ada juga GO yang selalu minta ranking anak, karena akan ada semacam reward atau potongan harga. Nah, mungkin sebenarnya Bu Dede, untuk ranking mungkin dibuat oleh wali kelas, tapi tidak dikomunikasikan kepada anak. Hanya diperlukan suatu waktu apabila diperlukan. Iya, digunakan untuk keperluan tertentu ya, kayak situasional seperti itu. Mungkin itu tambahan. Bu Haji ini tenang ya. Oke, yang mundur lagi mungkin ke belakang tadi. Dalam keyakinan kelas kan tadi kesannya tidak boleh mengatakan kata tidak, kata negatif ya. Tadi misalnya yang nomor 2 tadi. Jadi kalimat yang pasnya itu kalau yang nomor 1 tadi udah itu sudah diwakili sama nomor 3. Nah, ingin contoh yang nomor 2. Peserta tidak boleh diganti redaksinya, Miss. Oh, diganti redaksinya seperti itu. Oh, silakan ya. Kalimatnya kan selama pemberi materi menyampaikan materinya, peserta tidak boleh mengobrol. Kalimatnya kan negatif. Kalau ingin positif berarti tinggal begini saja, berbicara di luar jam pelajaran atau di luar berbicara. Aku mau bicara ya. Tidak boleh berbicara sama atau bagaimana kalau seperti ini, anak-anak harus fokus pada materi. Simak baik-baik saat guru sedang memberi penjelasan seperti itu, karena redaksinya juga datang dari mereka. Ibu, kamu seperti apa redaksinya? Oh iya, kalau misalnya ada yang sama kita merger ini sama nih. Sepertinya misalnya nomor 3 sudah diwakili oleh nomor 2, ya sudah, mana yang lebih efektif kita lihat.
yang senandung gitu ya, mereka boleh bersenandung. Tapi yang lain mungkin ada yang terganggu juga dengan senandung itu gitu. Nah, kami kan senang bersenandung, sedangkan yang lain justru ingin sepi gitu. Nah itu jadi kesannya bertabrakan ya. Bersiul apakah bersenandung? Bersiul sama, bersenandung. Tidak boleh Bersiul mah mengeluarkan suara. Karena tadi kan pendapat mereka ya tidak boleh harus senandung. Nah, tugas kita untuk membuat kalimat itu menjadi kalimat yang positif dan lebih dimaknai oleh anak. Kenapa harus kalimat positif? Karena kalimat positif ini biasanya lebih mengena ke alam bawah sadar kita dibandingkan dengan kalimat negatif. Apakah setiap keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa harus dipenuhi ataukah diberikan kesepakatan lagi bersama Ya, karena tadi siswa kan harus menulis semua ya, semua peserta didik harus mengeluarkan pendapatnya. Nah, otomatis ketika siswa menulis pendapatnya, kita sebagai guru harus menghargai apa yang menjadi pendapat siswa itu. Tapi ujung-ujungnya kita kembalikan lagi kepada siswa. Apakah siswa sepakat dengan pernyataan ini atau tidak? Kalau tidak,